Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali di Info ASN Guru dan P3K Channel. Bapak Ibu Guru P3K, PNS dan non-PNS penerima tunjangan sertifikasi berikut akan disampaikan 6 penyebab tunjangan sertifikasi guru terlambat cair. Dalam perjalanannya, penyaluran tunjangan bagi guru tidak jarang menemui masalah. Masalah itu misalnya tidak sinkronnya data guru yang diinput operator sekolah dengan yang ada pada data pokok pendidikan Dapodik. Tidak samanya data yang ada menyebabkan data menjadi tidak valid hingga berakibat pada tidak tercantumnya nama guru penerima tunjangan dalam surat keputusan tunjangan profesi SKTP yang terbit setiap semester. Apabila nama guru tidak tercantum dalam SKTP, maka pemerintah tidak berwenang menyalurkan tunjangan tersebut. Persoalan tersebut sebenarnya dapat diatasi. Salah satunya melalui peran aktif guru yang ikut memantau data yang diinput operator sekolah pada data pokok pendidikan Dapodik. Guru sebenarnya memiliki cukup waktu untuk mengecek validan data sebelum surat keputusan tunjangan profesi SKTP diterbitkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud, setiap 1 semester. Data yang sama dan valid berarti meminimalisasi masalah saat penyaluran tunjangan. Mari kita membahas satu persatu permasalahan yang ada. Masalah persoalan data penerima dan pembayaran tunjangan profesi guru. Pertama, perbaikan data guru yang mempunyai 2 sertifikat pendidik. Seperti diketahui, guru yang menerima tunjangan profesi hanya guru yang memiliki sertifikat pendidik. Lalu bagaimana dengan guru yang memiliki lebih dari 1 sertifikat pendidik? Tetap saja hanya 1 sertifikat pendidik yang dapat diajukan untuk menerima tunjangan ini. Sertifikat yang diajukan harus yang linear dengan apa yang diajarkan guru di sekolah. Misalnya bekerja sebagai guru kelas di SD, maka sertifikat yang diajukan untuk mendapat tunjangan adalah sertifikat sebagai guru kelas. Demikian pula jika mengajar sebagai guru matematika, maka sertifikat yang diajukan seharusnya sertifikat sebagai guru matematika. Maka, bagi guru yang memiliki sertifikat pendidik tidak linear, perlu mengikuti sertifikasi ulang dan hasilnya guru akan memiliki 2 sertifikat pendidik. Sertifikat yang linear ini harus diperbarui pada Dapodik dan guru dapat meminta bantuan operator sekolah untuk memperbarui data yang ada. Selain itu, guru juga perlu melaporkan hal ini kepada Dinas Pendidikan setempat untuk dilakukan verifikasi dan validasi. Dengan peran aktif guru melaporkan perbaikan data ini, maka memudahkan pula pihak terkait untuk menyalurkan tunjangan kepada guru tersebut. Kedua, tidak sinkronnya data PNS dengan data NIP Badan Kepegawaian Negara. Lakukan pengecekan data PNS pada Dapodik dengan data pada manual yang tercantum dari BKN. Jika kesalahan terdapat pada data di Dapodik, maka perbaiki data tersebut pada Dapodik. Namun, jika kesalahan pada data BKN, maka hal ini dapat diperbaiki melalui Badan Kepegawaian Daerah, BKD, masing-masing. Ketiga, ketidaksesuaian data gaji pokok PNS. Ketidaksesuaian ini biasanya disebabkan karena pada saat pengisian riwayat kepangkatan dan gaji berkala belum benar, sehingga mengakibatkan besaran tunjangan yang diterima tidak sesuai dengan yang seharusnya. Jika SKTP sudah dikeluarkan, maka hal ini bisa diperbaiki pada saat pencairan dana tunjangan. Ketidaksesuaian data dengan SK Inpassing, guru dapat mengajukan perbaikan data dengan menyerahkan dokumen lengkap, seperti SK Inpassing yang sudah dilegalisir. Keempat, untuk daerah khusus banyak keluhan mengenai kriteria daerah khusus. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Permendikbud Nomor 12 Tahun 2017 dijelaskan bahwa penetapan daerah khusus dilakukan dengan berdasarkan pada data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta data dari Kemendikbud. Jika dalam data tersebut tidak terdapat daerah yang dimaksud, maka tunjangan khusus ini tidak bisa disalurkan kepada guru yang bekerja pada daerah tersebut. Perlu diketahui bahwa perkembangan status daerah dari khusus menjadi tidak khusus dalam berubah dari tahun ke tahun. Sehingga jika tahun lalu guru bisa mendapatkan tunjangan khusus karena berada di daerah khusus, belum tentu tahun berikutnya akan menerima tunjangan tersebut jika daerah itu tidak lagi termasuk dalam daerah khusus. Kelima, guru yang telah melakukan konversi sertifikat pendidik namun belum termutakhirkan di aplikasi SIMTUN, Sistem Informasi Manajemen Tunjangan. Perlu diketahui bahwa konversi yang diakui adalah konversi yang diusulkan lewat aplikasi konversi di Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota. Jika sudah diusulkan, maka secara otomatis akan berubah di aplikasi SIMTUN. Namun jika telah melakukan konversi tetapi belum masuk dalam aplikasi SIMTUN,
maka harus diusulkan kembali di aplikasi konversi oleh operator di Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota. Tidak bisa langsung melalui aplikasi SIMTUN. 6. Pembuatan surat keputusan SK pencairan TPP di Kemendikbud belum tuntas. SK Mendikbud tidak sama dengan SK daerah. Misalnya SK Kabupaten atau Kota ada 2.000 guru yang harus dibayar, tetapi pusat masih menyiapkan anggaran untuk 1.000 guru sesuai SK Mendikbud. Maka daerah tidak mentransfer dana sertifikasi ke 1.000 guru supaya tidak terjadi kecemburuan dan menahan dana tersebut. Secara konvensi merujuk ke Juknis. Dan tidak ada kata terlambat dalam pencairan sertifikasi dan infasing. Karena setiap tahun juga pembayaran TPG pertama pada tahun berjalan dimulai pada bulan April. Begitupun pada tahun 2022. Jadi proses sertifikasi itu jika berkas semua selesai, maka diusulkan melalui surat keputusan SK, penetapan kepala kantor, dan diusulkan oleh bendahara dan dibuatkan SPM, ditandatangani oleh PPK. Setelah itu baru diproses ke KPPN. Maka keluarlah surat perintah pencairan dana, SP2D, dan langsung ke rekening masing-masing guru melalui bank yang ditunjuk. Triwulan 1 paling cepat bulan Maret sebesar 30% dari pagu alokasi. Biasanya ada sedikit perbedaan dari setiap daerah untuk pencairan dana tunjangan profesi guru. Tidak semua daerah tepat di bulan Maret. Ada juga yang cair di bulan April atau Mei. Mengapa demikian? Karena pentransferan dana membutuhkan waktu yang berbeda-beda tergantung daerahnya. Dana dari pusat akan langsung ditransfer kepada daerah, kemudian dari daerah masing-masing yang mentransferkan kepada guru.